Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum mengawali pelajaran, mari kita berdoa. Untuk berdoa, mari kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Yang hadir sekarang 9 orang ya. Tidak ada yang sakit, semuanya hadir. Kemudian materi kali ini kita akan belajar mengenai literasi asam dan basa. Nah, jadi tujuannya sekarang pembelajaran hari ini kita adalah nanti melalui LKPD membuat kerja peserta didik dan bahan ajar serta kalian nanti diskusi secara berkelompok. Kalian akan bisa menjelaskan prinsip literasi penetralan dengan benar. Yang kedua, kalian juga bisa menjelaskan jenis indikator literasi penetralan yang benar. Kemudian bisa meramalkan perubahan warna pada titik air literasi penetralan dengan benar. Dan terakhir, kalian bisa mempersiapkan rencana kerja literasi penetralan. Literasi penting bagi kita. Pertama, karena dengan literasi itu dapat digunakan untuk menganalisis beberapa kadar, mulai dari industri makanan, industri farmasi. Contoh di makanan, kita bisa menganalisis asam asetat dalam cuka atau mayones, kecap, analisis fosfat dalam minuman Coca-Cola. Bisa kan? Nah, secara garis besar nanti kegiatan pembelajaran kita hari ini, model yang Bapak gunakan pelajaran kali ini adalah problem based learning. Artinya apa? Jadi kita memecahkan suatu masalah. Caranya seperti apa? Ada 5 tahap. Pertama ada orientasi siswa pada masalah, nanti ada masalahnya apa. Kemudian nanti kalian diorganisasikan untuk mencari solusinya. Kemudian membimbing penyelidikan dan menganalisis. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, kalian nanti menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi nanti ada masalah, kalian coba selesaikan. Karena nanti kalian akan bisa setidaknya mempelajari 4 keterampilan. Ada critical thinking, apa itu? Berpikir kritis. Yang kedua communication, apa? Komunikasi. Ketiga collaboration, dan keempat creative and innovative. Ya. Jadi diharapkan dengan pembelajaran seperti ini kalian bisa berpikir kritis, inovatif, bisa komunikasi, dan bisa berkolaborasi. Ya. Itu. Nah, sebelum kita belajar mengenai literasi asam basa, kita ada pretest. Silakan keluarkan HP-nya. Kita lihat pemenangnya Mutia Ayun. Sebelum kita mempelajari literasi asam basa, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu larutan primer dan sekunder. Kita mau literasi. Ya. Primer apa? Konsentrasi. Kalau sekunder adalah standarisasi. Maka sebelum buat larutan, kita perlu dulu melihat apa? MSDS. Untuk melihat apa? Karakteristik dari bahan yang akan digunakan. Ya, itu sebagai prasyarat untuk memahami, untuk melaksanakan literasi asam basa. Tahu dulu mana yang disebut larutan primer, mana yang disebut larutan Sekunder. Nanti kalau sudah tahu itu, baru nanti kita bisa membuat larutan primer sekunder, melakukan analisis, melakukan literasi, dan nanti menentukan indikator yang kemudian nanti sebelum mempelajari video yang akan ditayangkan, Bapak akan membagikan AKS atau
LKPD ya. Ini sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi yang ini kelompok 1, kelompok 2 dan 3. silakan. Ini untuk membantu kalian mempelajari literasi asam basa pada kali ini. Kemudian jika kalian diberi botol berisi cuka dan kamu diminta untuk menentukan konsentrasi asam asetat di dalamnya, tahukah kamu bagaimana cara menentukannya? Tahu? Nanti kita cari jawabannya melalui LKPD ya. Bisa ini. Nah, kelompok 3 yang mana? Tuliskan alat dan bahan. Tadi apa? Udah. Teruskan. Tadi kan dari awal pakai larutannya apa, kemudian dititrasi pakai apa, indikatornya apa, perubahannya gimana? Cara menentukan kadar konsentrasinya asam asetat dalam cuka yaitu dapat menggunakan metode titrasi, reaksi netralisasi dengan suatu larutan basa yang telah diketahui konsentrasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, ininya. Jadi larutan asam dan basa itu terdiri dari 2, larutan asam dan basa. Dapat diketahui dengan cara reaksi neutralisasi. Untuk reaksi titrasi asam basa itu dibagi 2, ada asidimetri, ada alkalimetri. Asidi itu asam, alkali berarti basa ya. Nah, untuk melakukan titrasi harus ada titrat, titran, kemudian titik ekivalen dan titik akhir
titrasi. Tadi untuk titik ekivalen adalah jumlah mol. OH min dan H plus itu sama, dilihat dari pH-nya. Kemudian titik akhir titrasi itu adanya perubahan warna karena setelah ditambahkan indikator. Indikator yang digunakan itu harus sesuai dengan jenis larutan yang dititrasi atau titrasi yang dilakukan. Apakah dia masuknya larutan asam kuat atau basa kuat, penitrannya apa, basa kuat atau basa lemah, maka itu harus disesuaikan dengan indikator yang akan digunakannya. Jadi untuk indikator tidak bisa satu indikator digunakan untuk beberapa larutan, tapi indikator itu harus menyesuaikan dengan jenis larutannya itu sendiri. Dia masuknya kemana, asam kuat, basa kuat, juga dilihat dari trayek pH-nya. Maka kalau kita lihat dihubungkan dengan surat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'alakum tadzakarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Sama ya, tadi asam basa juga pasang-pasangan, pasti asam dengan basa. Indikatornya pasti pasangannya itu, tidak bisa dengan yang lain. Gitu ya, paham? Terakhir untuk menguji kemampuan akhir kalian, tadi di awal ada pretest, sekarang ada posttest ya. Posttest silakan diisi, buka lagi kuisis ya. Kita akan mengecek sejauh mana kemampuan kalian dalam mempelajari materi titrasi asam basa. Alhamdulillah dari hasil posttest, nah, hasilnya betul semua, berarti sudah paham untuk materi titrasi asam basa. Sebelum diakhiri pelajaran hari ini, silakan ada yang mau disampaikan bagaimana terkait pembelajaran hari ini? Good. Seru. Kemudian nanti ada remedial dan pengayaan. Tapi kalau dilihat dari tadi hasil posttest sudah semuanya paham 100%. Nah, tinggal ada soal pengayaan untuk memperkuat materi titrasi asam basa. Juga terakhir jangan lupa untuk minggu depan pertemuan berikutnya kita membawa cuka. Karena tadi kan sudah ditulis ya, prosedur penentuan kadar asam asetat dalam cuka, nanti setiap kelompok mengambil cukanya masing-masing. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan praktikum. Jadi jangan lupa bawa APD, jas labnya dibawa, dan alat-alat yang lain yang diperlukan. Seperti itu, terima kasih atas pelajaran hari ini. Sebelum pulang, doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.